Shalom adik-adik, kita ketemu lagi bersama-sama untuk beribadah online. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita, walaupun kita ibadah online, tapi adik-adik harus tetap semangat dalam memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mau menaikkan pujian kita pada saat ini. Semuanya siap ya, duduk bersama-sama, dan kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Ikuti Cici bersama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Naikkan sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap kami semua. Pada saat ini kami mau beribadah bersama-sama. Tuhan tolong kami semua, untuk sungguh-sungguh kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Serta kami kalau akan mendengar firman Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama, kita bangun berdiri, kita mau naikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan, dan nanti kita akan sambung dengan setinggi-tingginya langit. Oke? Mari kita sama-sama naikkan pujian ini dengan semangat. Kita berseru kepada Tuhan. Pakai gerakan ya semuanya ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus
setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit. Lebih apa? Lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih apa? Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, puji Tuhan, kasih Yesus mengalahkan segalanya, apapun itu. Amin. Kita percaya dan kita tetap beriman kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita naikkan pujian kembali. Kita mau katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita mau menghargai Tuhan kita. Kita sama-sama naikkan pujian ini. Kita tetap berdiri di hadapan Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan lagi, firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Katakan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, kita lipat tangan kita. Kita mau kembali berdoa di hadapan Tuhan untuk persiapan dalam firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai Cici akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi, biar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetap duduk yang rapi dan kita sama-sama
duduk dengan tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Halo adik-adik, wah nggak berasa ya, ternyata sudah 2 minggu loh kita ada di rumah aja. Siapa yang selama 2 minggu ini nggak kemana-mana? Cicilia juga, Cicilia nggak pergi kemana-mana, tapi tetap di rumah aja. Nah, selama 2 minggu ini, apa aja ya yang kalian sudah lakukan? Mungkin ada beberapa yang bilang bosan, Cici. Tapi ingat, ini semua untuk kepentingan orang banyak. Jadi, sebelum pemerintah bilang kalau kita boleh keluar, kita harus tetap tinggal di rumah. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mendengarkan cerita hari ini? Kalau kalian punya Alkitab di rumah, kalian boleh ambil Alkitab kalian, lalu kalian boleh buka dari Kisah Para Rasul pasal 27. Dari kitab Kisah Para Rasul pasal 27. Ingat ya, meskipun ini ibadah online, tapi sikap hati kita harus tetap tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat kalian dimanapun kalian ada, dan Tuhan ada bersama dengan kalian dimanapun kalian ada. Nah, hari ini Cicilia akan cerita tentang Paulus. Siapa yang ingat siapa itu Paulus? Paulus adalah seorang murid Tuhan Yesus. Tapi tadinya dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi suatu hari Tuhan menampakkan dirinya kepada Paulus di tengah jalan. Lalu semenjak hari itu Paulus menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dan Paulus memberitakan Injil ke banyak tempat. Tapi ada orang-orang yang tidak suka dan akhirnya mereka menangkap Paulus. Di dalam perjalanan, Paulus ditangkap dan mau dibawa ke kota Roma dengan menggunakan sebuah kapal. Tadinya Paulus sudah memperingatkan orang-orang. Sepertinya tidak baik kalau kita berlayar sekarang. Tapi perwira lebih percaya kepada nahkoda dan anak buah kapal. Dan orang-orang di kapal itu juga berpikir demikian. Akhirnya mereka tetap berlayar. Pada mulanya angin sepoi-sepoi meniup kapal itu. Dan mereka berpikir, wah, pasti kita bisa sampai tepat waktu dan sampai di tujuan dengan selamat. Tapi tiba-tiba ada angin badai datang menghampiri. Dan akhirnya kapal itu terombang-ambing sampai mereka tidak bisa menguasai kapal itu. Lalu orang-orang di kapal itu bingung dan mereka sangat ketakutan. Karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Selama beberapa hari, mereka tidak bisa melihat matahari dan juga bintang-bintang. Bahkan, mereka harus membuang barang-barang dari dalam kapal itu. Lalu, karena mereka sudah tidak makan selama beberapa hari lamanya, kemudian Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, jika sekiranya kalian mengikuti nasihatku waktu itu, pastilah kita tidak akan mengalami kesulitan ini. Tapi jangan takut. Kemarin malam, seorang malaikat Tuhan telah menghampiriku dan berkata kepadaku, kalau kita semua akan selamat. Tidak akan ada seorang pun yang tidak selamat dari dalam kapal ini. Karena malaikat Tuhan menyampaikan kalau aku harus bertemu dengan kaisar di kota Roma. Dan setelah itu, maka mereka memutuskan, baiklah, mereka pun mengikuti apa yang Paulus mau. Lalu mereka masih tetap terombang-ambing di tengah-tengah laut. Bahkan anak buah kapal sempat mau melarikan diri dari kapal itu dengan kapal-kapal kecil. Tapi Paulus bilang kepada perwira, kalau mereka tidak bersama-sama dengan kita, maka kita semua tidak akan selamat. Akhirnya perwira memotong tali dari semua kapal-kapal kecil dan mereka semua tetap berada di sana. Lalu Paulus bilang, sudah 14 hari kamu tidak makan apa-apa.
Ayo sekarang kita makan, karena itu akan kita perlukan supaya kita semua bisa mendapatkan kekuatan. Lalu mereka pun mengikuti Paulus. Kemudian Paulus mengambil roti, mengucap syukur, dan akhirnya mereka semua makan sampai kenyang. Kalian tahu ada berapa banyak orang di dalam kapal itu? Di dalam kapal itu ada 276 orang. Coba kalian bayangkan, banyak ya? Tapi mereka semua percaya kalau Tuhan pasti akan menyelamatkan mereka. Lalu mereka semua makan sampai kenyang. Dan setelah itu mereka pun membuang sisa makanan supaya kapal mereka menjadi ringan. Lalu anak buah kapal mulai merasa sepertinya mereka sudah mulai dekat dengan daratan. Akhirnya mereka melempar tali pengukur dan ternyata benar. Dan mereka melihat, wah, sudah dekat sekali dengan pantai. Lalu mereka berusaha untuk mencapai pantai itu. Tetapi karena gelombang yang begitu kerasnya menerpa kapal, akhirnya kapal mereka menjadi rusak. Tadinya para prajurit mau membunuh kapal mereka, mau membunuh semua orang yang ada di kapal mereka, dan supaya para tahanan tidak melarikan diri. Tapi karena perwira mau menyelamatkan Paulus, akhirnya perwira menahan para prajurit itu. Dan perwira menyuruh orang-orang yang pandai berenang untuk berenang terlebih dahulu, dan sisanya bisa menggunakan serpihan kapal. Dan akhirnya mereka semua sampai dengan selamat. Nah, dari cerita ini kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, kita harus taat kepada Tuhan. Jangan taat kepada manusia. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri. Bagaimana caranya, Cici? Caranya kalian bisa taat kepada papa mama kalian. Kalau kalian disuruh belajar, harus belajar. Kalau kalian disuruh makan dan mandi, harus mandi. Nah, yang kedua, kita bisa tetap berharap kepada Tuhan. Meskipun 14 hari mereka berada di lautan, tetapi mereka tetap berharap kepada Tuhan. Kita juga, meskipun kita sudah 14 hari ada di rumah, 2 minggu ini kita tidak pergi kemana-mana, dan sepertinya semakin banyak orang yang sakit, tapi kita bisa tetap berharap kepada Tuhan. Kalau Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, yang ketiga, kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Jadi, kalian juga harus tetap setia. Setiap minggu, kalau kita belum bisa kembali ke gereja, kita tetap ikut ibadah online. Dan nanti kalau saatnya kita kembali ke gereja, kalian juga harus ingat, ayo kita kembali bersama-sama beribadah di gereja. Nah, di masa-masa menunggu ini, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita bisa percaya kalau Tuhan pasti akan menolong kita. Doakan para dokter, doakan para perawat, dan juga orang-orang yang bekerja, berusaha supaya semakin banyak orang yang sembuh. Hari ini ayat hafalan kita akan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5. Amsal pasal 3 ayat 5. Ayatnya berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayo kita hafalkan sama-sama. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar dengan pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, setelah ini kita akan membuat prakarya. Kalian ikuti ya. Kalian boleh cari bahan-bahannya di sekitar rumah kalian. Lalu, minggu lalu nih ada beberapa yang sudah mengirimkan fotonya. Nanti kalian bisa lihat, yang akan ditayangkan. Jadi, kalian kalau sudah bikin prakaryanya, juga boleh dikirimkan ke cici-cici sekolah minggunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Halo adik-adik,
waktunya kita activity. Kalau tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita activity. Hari ini activity kita adalah kita akan membuat perahu layar beserta dengan gambar pemandangan laut agar kita bisa memainkan kapal layar kita di gambar kita. Oke adik-adik, kakak akan memberitahukan bahan-bahannya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas origami, pensil warna atau krayon, dan kertas putih untuk menggambar. Kertas putih ini boleh diganti dengan buku gambar ya adik-adik. Kita akan memulai activity kita. Pertama-tama kita akan membuat perahu layar dulu. Kita ambil origami, kita lipat adik-adik jadi berbentuk segitiga. Ujungnya kita samakan, lalu kita tarik ke bawah ya. Dengan begini pasti akan rapi adik-adik. Setelah kita lipat menjadi dua berbentuk segitiga, sekarang kita akan lipat sisi satunya lagi. Kita buka lagi, sudah berbentuk. Sekarang kita lipat menjadi dua berbentuk persegi panjang. Oke adik-adik, sudah. Kita buka, kita lipat sebelahnya lagi. Sudah adik-adik, bentuk lipatan dan sini tengahnya jadi ada titik ya adik-adik ya. Kalau sudah ada titik begini, kita ambil satu sisinya lagi, kita lipat ketemu ujung ini dengan titik yang di tengah-tengah seperti ini. Sebelahnya lagi sama. Kalau sudah, kita lipat menjadi dua ya, berbentuk seperti ini adik-adik ya. Setelah ini kan kita ada ya berbentuknya, kita ambil ujungnya ini, kita masukkan ke dalam sini adik-adik, kita lipat seperti ini ya. Jadi begini, kita lipat seperti ini. Kita lipat ke dalam. Sama dengan sisi satunya lagi juga, kita lipat masuk ya. Kita lipat seperti ini. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini adik-adik, satunya ini kita lipat ke bawah, kita lipat lagi ke atas, tapi jangan kita kira-kira 1 cm, kita lipat ke atas. Nah, seperti ini adik-adik ya. Jadi kita lipat lagi ke atas seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam, kita buka ininya, kita masukkan ke dalam. Nah, jadi layarnya tinggi dan pendek ya. Setelah ini kita lipat sisi yang ini, kita mentokkan ke sini adik-adik. Kita lipat. Nah adik-adik, perahu layarnya sudah jadi. Gampang kan adik-adik ya. Kalau perahu layarnya sudah jadi, sekarang kita menggambar. Adik-adik bisa gambar yang gampang saja adik-adik. Ini kalau kakak menggunakan pensil warna, kebetulan
Di contoh pensil warna ini juga ada gambar kapal layarnya, tapi ini malam. Jadi ada bulan, ini malam, dan ini kapal layarnya. Kita juga bisa buat seperti contoh ini, tapi gambarnya terserah ke kreasi adik-adik sendiri mau gambar seperti apa. Kalau kakak sebelumnya kakak sudah menggambar seperti ini. Ini adik-adik. Jadi ada pohon kelapanya, ini lautnya, ini cerita ada bintang lautnya, ini ada matahari, ada burung. Jadi kakak bisa taruh kapalnya di sini. Kita main kapal seperti ini yang tadi kakak bikin, kita main. Atau kalian juga bisa bikin kapal yang kecil. Kita taruh di sini, kita main. Ya adik-adik, gampang ya. Yuk, kita akan gambar. Kita gambarnya kita yang simple. Sini kakak akan bikin bulat. Bulan sabit. Ini kakak akan ngambil malam ya, dan kakak taruh bintang-bintang karena malam. Kakak taruh bintang-bintang. Sudah itu kita akan tarik, kita akan gambar pantai. Ya, ini kakak akan kasih warna biru semua sampai full ke bawah. Ini ada putih bulannya. Oke, karena sudah malam, kakak akan kasih gambarnya birunya biru gelap. Dan karena malam, kita kasih warna birunya biru gelap. Ya. Karena gambarnya malam, kita akan bikin contoh seperti ini. Jadi kita kasih warna biru gelap. Kita akan tambahkan perahu-perahu kecil di sini.
ya. Ada perahu lainnya, kita kasih warna beda ya, perahu-perahu yang bedanya. Dengan layar yang sama pula. Ini dan kita kasih pembatas ini kelihatan ya, warnanya gelap. Kita taruh deh perahu layar kita. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.